Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Aksol Inayah dari kelas E Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 dengan NPM 1921010282. Mohon izin kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Idrus Al-Hifari. Di sini saya akan menjelaskan 13 materi pembahasan dalam hukum perdata internasional. Baik, kita langsung saja. Apa itu pengertian dari hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua orang atau lebih dengan kewarganegaraan yang berbeda. Di dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan 13 bab judul pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian hukum antar tata hukum, yang kedua, titik-titik pertalian, yang ketiga, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili, keempat, penunjukan kembali atau renvoi, yang kelima, kualifikasi, keenam, ketertiban umum, 7, penyelundupan hukum, kedelapan, pilihan hukum, 9, hak-hak yang telah diperoleh, 10, persoalan pendahuluan, 11, penyesuaian, ke-12, timbal balik dan pembalasan, dan yang ke-13, pemakaian hukum asing. Baik, langsung saja kita ke bab pertama, yaitu pengertian hukum antar tata hukum. Hukum antar tata hukum yaitu di mana beberapa sistem hukum tertentu dengan posisi atau kedudukan yang sama. Hukum antar tata hukum sendiri memiliki singkatan, yaitu hatta. Hatta sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hatta intern dan hatta ekstern. Hatta intern adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga dalam satu negara memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan, kuasa, waktu, tempat, pribadi, dan soal-soal. Hatta intern sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu hukum antara waktu, hukum antar tempat, dan hukum antar golongan. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan tentang titik-titik pertalian. Titik pertalian merupakan suatu bagian yang terpenting dari hatta. Oleh karena itu, titik pertalian inilah yang pertama-tama memberikan petunjuk kepada kita bahwa menghadapi sesuatu masalah hatta. Titik pertalian macam ini dinamakan titik pertalian primer. Jadi faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan bahwa sesuatu hubungan menjadi hubungan hatta kita namakan titik pertalian primer. Biasa disingkat TPP atau titik taut pembeda. Di samping itu, kita mengenal titik pertalian sekunder atau disingkat TPS. Titik yang menentukan hukum mana yang harus dilakukan. Jika kita menemukan titik pertalian primer ini, maka masalah yang kita hadapi termasuk bidang hatta. Kalau tidak ada titik pertalian primernya, maka masalah yang kita hadapi ini tidak termasuk hatta karena ada titik taut primer, yakni faktor-faktor dan keadaan yang menciptakan yang melahirkan hubungan hatta. Titik taut primer untuk HAG. Titik taut primer untuk HAG atau golongan rakyat. Titik pertalian primer di bidang HAG adalah golongan rakyat yang menentukan status dari para pihak, para subjek hukum dalam suatu hubungan tertentu. Golongan rakyat mereka menimbulkan persoalan antar golongan. Titik taut primer untuk HPI, kewarganegaraan. Demikian pula dalam bidang HPI, sejalan dengan golongan-golongan rakyat untuk HAG ini, kewarganegaraan daripada pihak yang menyebabkan timbulnya suatu persoalan HPI karena seorang warga negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga negara Jepang, terjadilah persoalan HPI atau hukum perdata internasional. Bendera kapal TPP untuk HPI. Dengan kapal-kapal timbul juga masalah HPI karena bendera dari kapal ini berbeda dari orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kapal itu. Misalnya ada sebuah kapal yang berbendera Panama. Para penumpangnya yang turut berada di kapal itu adalah warga negara Indonesia.
Tanah sebagai TPP untuk HG. Tanah sebagai TPP untuk bidang HG kita sebut di sini faktor-faktor tanah. Tetapi peranan tanah sebagai TPP ini hanya demikian untuk periode sebelumnya berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Setelah itu ada unifikasi hukum tanah yang diusahakan oleh pemerintah, tetapi sebelum tahun 1960 di negeri ini terdapat aneka ragam hukum tanah, aneka warna hukum tanah, dan pluralisme di bidang hukum tanah. Selanjutnya domisili. Domisili seseorang dapat juga merupakan faktor yang menimbulkan masalah HPI. Domisili juga merupakan suatu pengertian hukum yang baru lahir kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kediaman yang permanen di suatu tempat, tidak ada maksud untuk pulang kembali dan sebagainya. Yang bersangkutan sudah hidup sehari-hari secara benar-benar menetap di tempat ia mencari nafkah, barulah domisilinya berubah. Selanjutnya, tempat kediaman. Di samping domisili yang merupakan pengertian yuridis titik-titik taut primer, yang dikedepankan pengertian de facto di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya atau residence. Tempat ini adalah di mana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannya, di mana ada rumahnya, di mana ia bekerja sehari-hari, disitulah ada residence dari orang ini. Selanjutnya, tempat kedudukan badan hukum. Di samping itu ada juga titik pertalian. Yang kelima yaitu untuk badan-badan hukum, perseroan terbatas dan sebagainya. Kita bukannya bicara tentang domisili, tetapi kita bicara tentang tempat kedudukan. Selanjutnya ada hubungan antara TPP dan TPS. TPP adalah faktor-faktor dan keadaan yang menimbulkan menciptakan suatu hubungan harta. Setelah adanya salah satu TPP, TPS adalah faktor-faktor dan keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. TPP baru timbul setelah adanya TPS ini, terutama dikedepankan dan didapat kita temukan dari jurisprudensi. Pembuat undang-undang sendiri tidak banyak membuat TPS. Selanjutnya ada pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan TPS jika terjadi hubungan HAG atau HPI. Misalnya seorang pribumi dan seorang Eropa menentukan dalam kontrak mereka bahwa BW yang berlaku. Hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian ditentukan pertama-tama oleh maksud dari para pihak. Apa yang dikehendaki para pihak dan apa yang diingin dari para pihak. Ini adalah yang terkenal di dalam bidang HPI sebagai autonomi van partijen, artinya autonomi dari para pihak untuk menemukan sendiri hukum yang mereka kehendaki. Jadi di bidang hukum perjanjian, para pihak dapat menentukan sendiri hukum mana yang berlaku bagi perjanjian mereka. Selanjutnya ada tempat letaknya suatu benda atau situs. Letaknya suatu benda atau situs merupakan titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan atau lex recitae. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan-hubungan hukum berkenaan dengan benda itu. Tetapi bukan saja untuk benda-benda bergerak di bidang HPI. Diterima secara umum bahwa lex recitae lah yang berlaku. Contohnya, seorang warga negara X hendak meletakkan hipotek atas tanah dan rumah kepunyaan warga negara Y, di mana benda tersebut terletak. Hukum yang harus dipakai adalah hukum Y, yaitu di mana benda tetap yang bersangkutan diletakkan. Selanjutnya ada contoh dari jurisprudensi Indonesia. Seorang telah mengadakan perjanjian peminjaman uang yang dibuat di Tiongkok sebagai hukum di mana tempat perjanjian telah dibuat. Demikian putusan oleh Writ van Justiti di Medan pada tahun 1926. Ditambah pula oleh pengadilan bersangkutan bahwa berlakunya hukum Tiongkok ini ialah karena menurut maksud para pihak
memang hukum dari tempat perjanjian inilah yang mereka kehendaki. Selanjutnya ada tempat dilaksanakan perjanjian. Berkenaan dengan pertalian sekunder lex loci contractus ini, kita melihat bahwa seseorang memakai pula tempat di mana harus dilaksanakan sesuatu kontrak sebagai hukum yang harus diberlakukan. Misalnya seorang warga negara Indonesia mengadakan kontrak borongan dengan kontraktor dari luar negeri tentang pembangunan hotel di Jakarta. Namun hukum Indonesia lah yang akan dipakai jika para pihak tidak menentukan lain dalam kontrak mereka, karena bangunan hotel itu telah dibangun di Jakarta. Selanjutnya ada tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Dalam perbuatan melanggar hukum dipakai menurut teori klasik hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Contoh dari jurisprudensi Indonesia, tuntutan dari Ford Motor Company of Canada Lead terhadap seseorang reparatur mobil di Jakarta yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memasang merek di depan bengkelnya, yaitu Ford Service. Diadili menurut hukum Indonesia juga tuntutan mengenai ganti rugi yang diajukan terhadap suatu perusahaan di New York didirikan menurut hukum Amerika, The United States Rubber Export Company Limited. Selanjutnya ada hukum harta benda dalam perkawinan. Hukum harta benda dalam perkawinan menyatakan bahwa untuk orang-orang asing warga negara Tiongkok telah menikah di Tiongkok pada tahun 1910 berlakunya hukum harta benda perkawinan. Selanjutnya ada syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan kita melihat pada adanya ketentuan adanya pemakaian hukum nasional di mana seseorang yang hendak menikah adalah orang-orang Tiongkok asing di Medan. Maka pernyataan hukum Tiongkok yang telah dipakai menurut hukum Tiongkok maupun hukum Inggris, maka untuk dapat menikah cukup kedua orang tersebut sudah mencapai umur 20 tahun. Dapat leluasa menikah tanpa memerlukan persetujuan khusus dari kedua orang tua mereka, walaupun mereka belum berumur 30 tahun. Jadi, pasal 42 BW tidak berlaku. Keputusan ini adalah dari Hong Leslov tahun 1936. Selanjutnya ada pewarisan. Untuk pewarisan dari warga negara Tiongkok, pernyataan Rit Van Justiti telah memakai hukum nasional si pewaris, yaitu hukum Tiongkok, warisan dari Hong Chong Kon yang tentunya berstatus kaulah negara Belanda. Tetapi karena kepergiannya ke Tiongkok untuk 11 tahun lamanya tanpa kecuali, dianggap kehilangan status itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pasal 2 dan 4 tahun 1910 nomor 296. Hukum dari Tiongkok pada tahun 1927 menentukan bahwa anak-anak perempuan sudah diakui sebagai ahli waris, tetapi hanya mereka yang berlangsung ke luar negeri dari keluarganya karena perkawinan di mana pihak penggugat dalam perkara ini sebagai anak-anak perempuan dari almarhum sudah keluar negeri dari hubungan keluarga ayahnya. Mereka karena sudah menikah, maka RVG dipandang tidak berhak atas harta warisan ini. Selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Yang pertama ada negara-negara dengan prinsip nasionalitis. Pertama-tama adalah negara Prancis dan jajaran Prancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terhadap dalam Kode Sivil pasal 3 ayat 3. Prinsip nasionalitas juga seperti di negara Italia dan jajahannya. Ketentuan-ketentuan tentang prinsip kewarganegaraan ini dapat ditemukan berkenaan dengan berlakunya Kode Sivil. Kemudian disusul dengan Kode Sivil 1942. Yang kedua, negara-negara dengan prinsip domisili. Menurut Martin Wolf,
bahwa negara yang menganut prinsip domisili adalah Amerika Serikat, British Commonwealth, Denmark, Brazil. Negara-negara Baltik dari Amerika Serikat yaitu Argentina, Bolivia, Paraguay, Peru, dan Uruguay. Dari Amerika Tengah, Nicaragua dan Guatemala, sedangkan yang menganut prinsip kewarganegaraan ialah Eropa, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Monaco, Dominikan Republik, Yunani, Italia, Rumania, Portugal, Spanyol, Jerman, Hungaria, Liechtenstein, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turki, Finlandia, Komandan, Swedia. Dari Asia ada Jepang, Cina, Iran, Muang Thai, dan Indonesia. Dari Amerika Selatan dan Tengah ada Ekuador, Chili, Salvador, Kolombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Panama, dan Meksiko. Yang ketiga tidak ada prinsip yang priori lebih baik. Perbedaan antara kedua prinsip pada pokoknya dapat dikembalikan pada perbedaan diletakkannya titik berat atas segi personalitas atau segi teritorialitas daripada hukum, yang mana di antara kedua style sel adalah yang lebih baik. Hal ini tidak dapat ditentukan begitu saja secara priori. Yang keempat, ada kecondongan negara-negara Eropa kontinental terhadap negara-negara Anglo-Saxon. Style sel hukum negara-negara Eropa kontinental ternyata telah mengandung lebih banyak artikel pada segi personalia daripada negara-negara Anglo-Saxon yang meletakkan titik berat kepada titik taut yang bersegi teritorial. Titik taut dalam HPI negara-negara Eropa kontinental lebih mengedepankan segi personalitas daripada hukum, titik sebaliknya. Taut dalam HPI negara-negara Anglo-Saxon lebih mengedepankan segi teritorial daripada hukum. Yang kelima, ada teritorialitas terhadap personalitas daripada hukum. Menurut sistem domisili yang mengedepankan segi teritorialitas daripada hukum, maka semua hubungan daripada orang-orang yang berkenaan dengan soal-soal tentang perseorangan, kekeluargaan, warisan, mengenai status personil ditentukan oleh domisilinya, bahwa semua orang-orang yang berada di dalam wilayah suatu negara dianggap takluk di bawah hukum negara itu. Titik akibat daripada dikedepankannya titik pertalian yang bersifat teritorial. Menurut sistem yang dianut di negara Eropa kontinental, segi personalitas yang dikedepankan titik. Menurut teori personalitas ini, hukum-hukum yang bersangkutan dengan status seseorang adalah sekali hubungannya dengan orang tersebut. Oleh karena itu, ikatan antara orang dan hukum itu, maka hukum asal yang orang tersebut dikaitkan kepada serat Arabnya. Hukum asal atau hukum nasionalnya ini tetap mengikutinya dimanapun ia pergi. Hukum personil dari seorang adalah hukum nasionalnya. Hukum yang ditentukan oleh kewarganegaraannya. Setiap warga negara ini tetap takluk di bawah hukum nasional daripada negaranya kemanapun ia pergi. Yang keenam, ada alasan-alasan pro-prinsip kewarganegaraan. Yang A, prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang karena terlaksana adaptasi kepada persatuan hukum yang bersangkutan. Tentunya hukum nasional yang dihasilkan oleh warga negara dari suatu negara tertentu adalah lebih cocok bagi warga negara bersangkutan. Pembuat hukum nasional ini yang lebih kenal kepribadian dan kebutuhan dari keluarga negaranya sendiri. Yang B, ada lebih permanen dari hukum domisili. Maksudnya karena keluarga negaraan tidak demikian mudah dirubah-rubah seperti domisili. Yang C, ada prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak. Maksudnya karena pengertian kewarganegaraan lebih mudah diketahui daripada domisili seseorang.
Hal ini disebabkan karena adanya peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan yang lebih pasti dari negara-negara bersangkutan. Yang ketujuh, ada alasan-alasan pro-prinsip domisili. Hukum domisili ialah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Yang ketiga, hukum domisili seringkali sama dengan hukum asing. Yang keempat, cocok untuk negara-negara dengan pluralisme. Yang kedelapan, ada perkara Bisbal. Diputuskan oleh Cour de Cassation tahun 1939 mengenai suami istri yang berkewarganegaraan Spanyol dan berada di Prancis setelah berhasil memperoleh perceraian berdasarkan hukum domisili mereka, yaitu hukum Prancis. Walaupun HPI Prancis sebenarnya berdasarkan prinsip nasionalitas dan bahwa jika dipakai hukum nasional Spanyol, maka pihak-pihak ini tidak akan mungkin memperoleh perceraian. Orang-orang yang hendak bercerai akan mencari hakim yang lebih favorable bagi mereka. Di Prancis ini bahayanya ialah harus bahwa banyak aspiran-aspiran yang hendak bercerai dari Italia dan Spanyol. Negara-negara Prancis akan datang di situ hingga Prancis bisa diibaratkan pabrik cerai yang besar. Yang kesembilan, ada perkara Boll. Perkara Boll itu adalah perkara perceraian suami istri warga negara Spanyol yang berdomisili di Prancis, telah diputuskan oleh Cour de Cassation pada tahun 1959 dengan menggunakan hukum domisili bersama, yaitu hukum Prancis. Meskipun HPI Prancis sebenarnya berdasarkan prinsip nasionalitas dan jika digunakan hukum nasional Spanyol, maka para pihak tidak mungkin memperoleh perceraian karena kemudian banyak warga negara asing yang bercerai di Prancis. Yang selanjutnya ada bab 4, yaitu tentang penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi merupakan sebuah doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah hukum tertentu atau sistem hukum yang seharusnya berlaku lex causa sesuai dengan prosedur hukum perdata internasional yang biasa dilakukan. Masalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI. Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi. Alasan-alasan pro renvoi. Yang pertama, alasannya itu renvoi memberi keuntungan praktis. Kedua, jangan plus relasi. Ketiga, ada keputusan-keputusan yang berbeda. Yang keempat, harmoni dari keputusan-keputusan. Yang bab 5, ada kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Yang pertama, ada kualifikasi fakta, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum atau perkara untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum atau legal issue sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua, ada kualifikasi hukum atau legal classification, yaitu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau pengkategorian hukum tertentu. Dalam hukum Indonesia, misalnya orang mengenal klasifikasi hukum perdata ke dalam hukum tentang orang, benda, perikatan, pewarisan, dan sebagainya. Macam-macam kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada kualifikasi menurut ex fori. Yang kedua, ada kualifikasi menurut ex causa. Yang ketiga, ada kualifikasi secara otonom. Yang keempat, ada kualifikasi primer dan sekunder. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 6, yaitu tentang ketertiban umum. Pengertian tentang ketertiban umum ini mempunyai hubungan dengan dasar pokok HPI yang mengedepankan prinsip persamarataan dan persamaan penghargaan antara semua stelsel hukum yang dipertautkan pada suatu peristiwa HPI.
baik hukum sendiri maupun hukum asing adalah sama nilainya, yang mana artinya itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ketertiban umum hanya dipakai jika diperlukan sekali sebagai ultimatum remedium. Jika terlalu banyak dipergunakan lembaga ketertiban umum ini, kita bisa dicap sebagai menganut revarisme. Ketertiban umum berubah menurut kondisi atau situasi, contohnya dalam perceraian, konsepsi hak milik pribadi, dan jurisprudensi tentang pencabutan hak milik. Fungsi dari lembaga ketertiban umum adalah seolah-olah untuk rem darurat yang kita temukan pada kereta api. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seirit mungkin, karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta HPI tidak dapat berjalan dengan baik. Penyalahgunaan daripada rem darurat ini diancam dengan hukuman. Jika terlalu banyak mempergunakan lembaga ketertiban umum, berarti bahwa kita akan selalu memakai hukum nasional kita sendiri. Padahal hukum perdata internasional kita sudah menentukan dipakainya hukum asing. Dengan demikian, maka tidaklah dapat berkembang hukum perdata internasional ini. Selanjutnya ada bab 7. Kita akan membahas tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan untuk keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing, akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini. Penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Penyelundupan hukum terjadi jika ada seseorang atau pihak-pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional dengan tujuan untuk menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain, seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukannya hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan. Penyelundupan hukum ini tidak terlepas dari perspektif hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional yang merupakan suatu ajaran hukum tentang perselisihan hukum pertikaian, dalam hal ini karena bertugas menyelesaikan persoalan hukum yang menyangkut konflik antara dua atau lebih sistem hukum. Berbagai kasus penyelundupan hukum ini sangat rentan terjadi pada masyarakat kita. Sebagai contohnya, yaitu seorang warga asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia. Hukum Indonesia secara tegas melarang kepemilikan hak atas tanah untuk orang asing. Maka dengan ini orang asing tersebut meminjam nama terhadap seorang warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak milik atas tanahnya yang dibiayai oleh orang asing dengan jaminan utang piutang yang tentunya sesuai dengan harga tanah tersebut dan dibuat dengan akta notaris untuk mengikat warga negara Indonesia. Maka warga negara Indonesia yang sudah terikat dengan piutang inilah yang membeli tanah tersebut dengan jaminan hutang adalah tanah yang dibelinya. Jual beli tanah warga negara Indonesia dipinjam namanya dengan warga negara asing selaku pemilik tanah, kemudian dituangkan dalam akta jual beli yang dibuatkan di hadapan PPAT yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tanah yang dijual terletak. Selanjutnya kita akan membahas bab ke-8, yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Pencetus pilihan hukum adalah Dumoulin dari Prancis. Di dalam pilihan hukum hanya dilakukan terhadap suatu kontrak, berarti hukum yang sudah dipilih oleh para pihak merupakan hukum yang harus diberlakukan. Kontrak yang tidak dapat diberlakukan pilihan hukum antara lain yaitu kontrak kerja internasional, jual beli senjata, hubungan pilihan hukum dengan ketertiban umum. Persoalan pilihan hukum mempunyai hubungan erat dengan ketertiban umum dan juga dengan lain-lain persoalannya yang termasuk bidang
teori-teori umum hukum perdata internasional seperti dengan penyelundupan hukum renvoi kualifikasi. Ketertiban umum merupakan suatu rem darurat yang dapat menghentikan diberlakukannya hukum asing, pemakaian otonomi para pihak secara terlampau luas. Hubungan pilihan hukum dengan penyelundupan hukum. Ada hubungan yang jelas dengan penyelundupan hukum dan pilihan hukum. Pada penyelundupan hukum, individu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh sendirinya. Pada pilihan hukum tidak diadakan pilihan antara mengikuti undang-undang atau mengikuti urusan yang telah dibuatnya sendiri. Macam-macam pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap berlaku. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotek. Pro dan kontra pilihan hukum. Di Jerman terkenal sebagai penulis yang pro untuk pilihan hukum. Di Prancis Beautiful. Kemudian untuk negara-negara Anglo-Saxon, untuk Indonesia dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro. Yang selanjutnya kita akan membahas bab 9, yaitu tentang hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Contohnya, seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X, kemudian menjadi warga negara Y yang menentukan batas kedewasaannya secara berlainan hingga orang bersangkutan menurut hukum dari negara Y belum cukup umur. Apakah karena perubahan kewarganegaraan ini ia dari dewasa menjadi tidak dewasa lagi? Jika diterima ketentuan sekali dewasa tetap dewasa, maka menurut HPI dari negara baru bersangkutan ini tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang hak-hak yang telah diperoleh. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-10 tentang persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan merupakan suatu problematika hukum HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Persoalan pendahuluan lahir apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Contohnya dalam perkara yang menyangkut perkawinan. Bila salah seorang atau kedua mempelai telah pernah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki terlebih dahulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. Persyaratan persoalan pendahuluan. Untuk memutuskan adanya suatu persoalan pendahuluan dalam suatu perkara harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, ada masalah utama berdasarkan kaidah HPI lex fori seharusnya diatur berdasarkan hukum asing. Yang kedua, perkara harus ada masalah pendahuluan atau masalah subsidiar yang menyangkut suatu unsur asing yang sebenarnya dapat timbul secara terpisah dan dapat diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Yang ketiga, ada kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan. Alternatif cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Dalam teori HPI berkembang 3 pandangan cara penyelesaian pendahuluan. Yang pertama, absorption. Yang kedua, reportation. Yang ketiga, pendekatan kasuistik. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-11, yaitu tentang penyesuaian. Penyesuaian tidak lain daripada bagian masalah kualifikasi. Juga ada yang menganggap persoalan ini merupakan persoalan forfeit. Contoh penyesuaian ini adalah akte otentik seperti surat wasiat, surat kuasa untuk meletakkan hipotek, surat kuasa mengangkat sumpah. Tidak semua penulis HPI memperhatikan persoalan-persoalan penyesuaian disebabkan antaranya karena pertimbangan bahwa masalah ini tidak lagi termasuk HPI. Disebabkan tugas HPI ialah hanya menemukan hukum yang harus diberlakukan dan hal-hal ini sudah terlaksana
pada saat timbulnya persoalan penyelesaian ini. Selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-12 tentang timbal balik dan pembalasan. Timbal balik dalam HPI bukan merupakan suatu syarat mutlak bahwa di sini hanya bisa disyaratkan adanya timbal balik, tetapi tidak usah pemakaian hukum asing digantungkan daripada syarat bahwa negara asing bersangkutan juga memperlakukan hukum kita secara sama. Kita hanya mengemukakan bahwa pemakaian hukum asing ini boleh dihubungkan dengan bagaimana sikap daripada negara asing yang bersangkutan terhadap hukum kita, tetapi hal ini bukan merupakan syarat umum. Bukankah kita mempergunakan hukum asing dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional? Oleh karena ini adalah sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan hukum dari lalu lintas internasional secara konkret dari pihak-pihak bersangkutan, dan bukan karena hal ini merupakan suatu pengorbanan bagi kita. Dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada ketentuan tertulis mengenai asas timbal balik dan pembalasan. Yang ada hanya ketentuan dalam pasal 3AB yang menentukan bahwa asasnya hukum perdata dalam arti kata luas, yakni hukum perdata dalam arti kata lazim, dan hukum dagang untuk orang asing dan warga negara sama adanya, kecuali jika diadakan pengecualian. Pasal ini hanya menyinggung adanya persamaan perlakuan di bidang perdata antara warga negara dan orang asing, tetapi tidak ada ketentuan bahwa harus diadakannya peraturan tertulis sebelum dapat dipergunakan asas ini oleh hakim dalam perkara-perkara perdata. Selanjutnya kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab ke-13 tentang pemakaian hukum asing. Hukum asing adalah fakta sebagai suatu hal yang seperti juga lain-lain fakta harus diadilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara perdata. Hukum asing juga adalah hukum pula, seperti hukum awak hukum adanya, tidak perlu diadakan pembuktian lagi daripadanya. Baik, begitulah penjelasan 13 materi hukum perdata Islam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.